Haleluya, haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Kami rindu hadirat Allah ini memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kami buka diri untuk dilayani oleh Roh Kudus pada malam hari ini. Mari perkenalkan dirimu, singkapkan dirimu lebih lagi. Tidak ada orang yang dilalui oleh Engkau pada malam hari ini. Kami haus. Kami minta Tuhan, berkenanlah untuk memperkenalkan dirimu, menyingkapkan dirimu lebih lagi kepada kami. Supaya kami punya pengalaman yang dekat, yang intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di sini di hadirat-Mu kami membuka diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan minta supaya Engkau mengajari kami, menjadikan mata hati kami terang, bahkan membangkitkan iman dalam diri kami. Iman untuk menerima janji Bapa bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati kami. Dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Praise God. Terima kasih worship team yang melayani kita malam ini. Saudara diberkati dengan worship barusan? Ya, puji Tuhan. Mungkin tadi pagi saudara belum sempat berdoa, siapa tahu aja gitu ya. Kalau saya tahu sih di sentral pasti sudah berdoa tadi pagi, tapi siapa tahu aja gitu. Saudara dilayani oleh worship pada malam hari ini. Amen. Kita beri tepuk tangan buat tim yang melayani malam hari ini. We appreciate their ministry. Saudara, kita ada di hari yang kesekian ya. Ini hari yang keberapa ya Bu Ike? 8. Ini hari yang ke-8, luar biasa ya, 10 hari nih bertekun. Tadi saya tanya, ini 10 hari beneran nih ketemu, gak ada yang dari Zoom aja. Saya menyapa juga ya yang menyimak secara online, yang mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa hadir on site. Untuk kita ketahui bahwa ini tanggal merah sebetulnya. Jadi mestinya kita bisa buka waktu untuk datang ke tempat ini ya. And I would like to welcome my LBC family yang bisa hadir pada malam hari ini. Ini satu rombongan, coba lambaikan tangan dong. Ya, kenapa nggak pada duduk di bawah ya? Kalian crispy semuanya lututnya. Ya, kalau saya jelas, saya tidak bisa duduk di bawah, nanti berdiri itu bisa ada masalah. Ya, jadi teman-teman dari LBC bisa datang, kita turut mencicipi. Jadi Ibu Ike nanti kalau Tuhan berkenan dan bermurah hati, mungkin tahun depan kita ikutan yang 10 hari itu juga. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang saya kemudian rindukan setelah terekspos dengan this type of ministry. Ya, tahun lalu juga saya diundang di tempat ini. Untuk rangkaian 10 hari itu. Lalu tahun ini saya diundang juga di gereja lain. Jadi ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya melayani di LMCC di Karawaci gitu ya. Jadi buka serinya itu di sana. Lalu ini hari Jumat saya bisa ada di sini. Ini kemurahan Tuhan ya. Dan semoga oleh perkenanan Tuhan nanti tahun depan LBC bisa langsungkan juga 10 hari. Ya, karena memang kalau kita mengambil waktu ya dari 365 hari dalam setahun, bayangkan 365 hari, setahun itu kan 365 hari ya. Lalu kita ambil 10 hari, itu pun gak sepanjang hari, 10 hari malamnya aja gitu ya. Kita kumpul lalu kemudian kita sengaja luangkan waktu itu untuk duduk diam dan minta Roh Kudus melayani kita lagi. Dan kita gak pernah tahu dalam sepanjang tahun apa saja yang telah kita kerjakan. Atau hal-hal apa yang kemudian melukai kita kah. Mungkin apa menyakiti kita kah. Ya, yang membuat kita kemudian kering. Hello. Yang membuat kita kemudian jadi agak pasif. Yang membuat kita agak lambat. Yang tadinya mungkin punya kecepatan tertentu tapi jadinya kenapa jadi lamban gitu loh. Atau responnya jadi tidak secepat waktu dulu ya. Kan diumpamakan ya pengurapan itu seperti minyak ya.
Jadi kita kurang minyak gitu loh. Jadi agak kalau lutut aja kurang minyak kan kalau crispy jadinya ya. Gitu loh. Ya. Jadi yang mestinya tadinya luas menanggapi Tuhan jadi tidak luas lagi. Gitu loh. Tadinya mungkin kalau dengar firman Tuhan amin langsung kerjakan. Sekarang sudah amin belum tentu dikerjain. Nah itu parah itu. Ya, haleluyanya bisa kenceng. Tapi begitu pulang, ya tar dulu deh. Gitu. Nanti minggu depan diingetin lagi, antar dulu deh. Gitu. Nah itu something is wrong. Kalau kita sudah tidak lentur lagi, katakan lentur. Sudah tidak fleksibel gitu loh. Tidak lentur lagi dengan tuntunan Tuhan. Nah itu udah jadi tanda. Jadi saya sangat bersyukur bahwa ada gereja-gereja yang membuka pintunya untuk 10 hari. Mengambil waktu 10 hari dari 365 hari dalam setahun itu. Untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menunggu, menanti. Kita bukannya lagi menunggu untuk Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi kitanya perlu berdiam gitu loh. Untuk Tuhan melawat kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, satset sana sini. Udah juga kakinya udah terpelecok gitu. Tapi juga udah terpelecok aja masih suka mau cepet ngebut gitu. Benar gak sudah? Ada gak orang kayak gitu ya? Maksudnya apa? Udah cedera dia, udah cedera. Tapi tetap mau satset. Hah? Udah cedera tapi tetap mau satset gitu loh. Nah yang kayak gitu kan gak bisa. Kita memang perlu duduk diam. Kita perlu menanti. Jadi bukan menanti lagi untuk pencurahan. Tapi menanti untuk kitanya berdiam. Supaya Tuhan ada waktu untuk melawat kita. Amin saudara. Dan ini saya percaya orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan naik terbang, membubung bagaikan Raja Wali. Sehingga penantian ini, ya, menantikan Tuhan seperti ini akan kemudian membuat kita menjadi orang-orang percaya yang berani menghadang badai gitu. Jadi bukan ada badai kita ngibrit. Tapi ada badai kita ayo bring it on gitu loh. Hah? Mana bring it on gitu. Jadi gak kecipot ya. Saudara coba senggol kiri kanannya, jangan kecipot. Kecipot itu bukan firman Tuhan sih. Cuman ya barangkali Jakarta Barat bisa ada. Wih. Jangan nanti kalau udah pulang dari sini, apa tadi ibadah pencurahan Roh Kudus dapat apa? Jangan kecipot. Jangan itu ya. Jangan kutip masukkan ke online nanti dipikir apalah bahasa ini. Oke, saudara, saya mau berbagi kepada saudara ya sharing ya. Artinya kita sharing, tentu saudara juga membaca firman Tuhan dan malam hari ini saya mendapat kesempatan berbagi sehingga mungkin apa yang saya renungkan mungkin juga saudara sedang renungkan jadi bisa diperkuat atau mengkonfirmasi gitu ya. Topiknya adalah spirit filled life atau kehidupan yang dipenuhi roh. Ya. Kita akan lihat teksnya dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya mau mulai dari sana ya. Dari apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mengalami sengsaranya. Jadi kita lihat Jesus is very well prepared. Dia sangat teratur, organized. Dia persiapkan murid-muridnya bahwa akan ada perpisahan. Ya. Jadi kalau kita lihat Injil Yohanes maka pasal 13 sampai selanjutnya itu sudah pesan-pesan terakhir gitu ya. Pesan-pesan terakhir. Dan apa yang kita akan baca malam hari ini juga adalah bagian daripada pesan terakhir itu. Setelah 3 tahun lebih bersama-sama, nah inilah hari-hari terakhir dan pesan-pesan pengajaran-pengajaran terakhir. Ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal yang ke-16 saya kutip dan muncul di layar. Kita bisa perkatakan, baca bersama-sama. Katakan bersama, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Ada bagian yang berwarna merah itu yang cukup menarik sehingga saya menghadirkan juga versi bahasa Inggrisnya dari versi CSB atau Christian Standard Bible. Dikatakan di sana dalam versi bahasa Inggris, nevertheless, I am telling you the truth.
Ya. Benar yang kukatakan ini, itu kan bahasa Indonesia kita. It is for your benefit that I go away. Because if I don't go away, the counselor will not come to you. If I go, I will send him to you. Waktu saya mempelajari teks ini, saya timbang-timbang. Ya, untuk pembandingnya, sehingga ada cita rasa bahasa, saya akan hadirkan versi apa gitu ya. Biasanya saya suka kutip yang literal translation. Jadi entah ESV atau KJV. Biasanya kan begitu kalau kita mau studi kata. Tetapi ada kata yang menarik yang dihadirkan oleh versi CSB ini. Yang saya rasa kalau dihadirkan itu akan menggugah, akan menyentuh, akan menggelitik pemahaman kita. Karena di dalam versi Christian Standard Bible, kalau di bahasa Indonesia dikatakan lebih berguna bagi kamu. Bahasa Inggrisnya bilang for your benefit. Nah, kata benefit ini kan kita demen. Kristen tahun ini khususnya. Kita kalau lagi baru lamar pekerjaan kita cek. Apalagi kalau udah di interview, teman-teman yang di luar tim Hore udah nanya, lu dapat apa aja benefitnya? Kita itu memikirkan benefit. Betul gak? Yesus tahu persis tuh. Jadi perlu ada terjemahan model begini untuk kita zaman ini gitu kan. Kalau saya pakai versi King James Version, dia bilang it is expedient, adalah bermanfaat. Ya, tapi kan kalau benefit itu lebih bagus ya, lebih kena. Jadi, wah saya hadirkan karena teman-teman saya di sini banyak yang Gen Z butuh tahu what is the benefit. Ya, ini yang mudah-mudah nih. Biar disambar-sambar Roh Kudus kan perlu tahu apa sih benefitnya. Kenapa kita ngomong benefit? Gitu loh biar cocok kita ini kalau ngomong loh. Kalau yang udah senior usia mama saya, usia saya. Kita mah mengikut Yesus. Pokoknya ikut Yesus aja udah. Mau banjir kah, mau badai kah, betul gak? Tapi yang muda-muda bilang apa benefitnya? Nah Yesus ngomong nih ada nih benefit. Jadi waktu pesan-pesan terakhir mempersiapkan para murid untuk perpisahan itu, dia berkata, makanya saya kasih di depannya nih atas nih, a beneficial departure, kepergian yang penuh benefit, yang penuh manfaat. Jadi Yesus itu departure-nya, keberangkatannya kayak di terminal departure, betul nggak? Arrival and departure begitu. Ya. Jadi rupanya nanti kita akan lihat di terminal yang sama ada departure and arrival. The departure of Jesus and the arrival of the Holy Spirit gitu loh. Ya, yang satu berangkat, yang satu ada keberangkatan sama ketibaan. Begitu kan. Dan Yesus sudah siapkan untuk tim Hore nih. Para murid. Kenapa saya bilang tim Hore? Wah iyalah, selama 3 tahun loh. Punya guru yang sakti begitu. Apa gak Hore itu di mana-mana? Reputasi naik juga dong. Wah hebat ya lo, siapa gurunya? Oh itu yang kemarin, yang lagi ngajar terus atapnya dibongkar. Terus ada orang lumpuh, dia turun dari atap tapi pulangnya lewat pintu depan. Nah itu kalau saudara kalau terjadi zaman sekarang, handphone udah pada keluar semua. Wifi, betul gak? Lalu kita ngomong, lu tahu gak tuh yang di belakang gua tuh? Itu tuh turunnya dari itu tadi dia diturunin dari atap tuh. Nah sekarang dia jalan, no lihat jalan. Itu naik juga pamornya benar gak? Yang kayak gitu akan berakhir katanya. Yesus akan depart. Bisa sedih semua ini orang-orang. Tim Hore ini, para murid itu. Jadi Yesus persiapkan mereka gradually. Dengan berkata kepada mereka adalah lebih berguna bagi siapa? Kegunaan itu buat siapa? Buat mereka. Bahwa Yesus depart itu berguna bagi mereka. Itu dulu kita pegang baik-baik. Ada kegunaannya bagi para murid. Ada kegunaannya bagi kita gereja Tuhan. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. For your benefit that I go away. Apa kegunaan itu? Kenapa itu jadi berguna? Sebab kalau dia tidak depart, maka penghibur tidak akan arrive. Kalau tidak ada departure, tidak akan ada arrival. Karena ini pekerjaan ini membutuhkan kehadiran Roh Kudus.
selama pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu diam di dalam bejana tanah liat, tubuh manusia yang terbatas itu, dia tidak akan bisa berada di mana-mana. Hanya di satu tempat saja. Tapi sekarang kita lihat, kalau dia berangkat dan Roh Kudus tiba, maka Roh Kudus yang mendiami banyak bejana tanah liat akan bisa mengerjakan jauh lebih banyak. Amin, saudara. Jadi dikatakan, kalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Nah, ini kita mesti pegang baik-baik bahwa ada benefit. Sekali lagi katakan ada benefitnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, mungkin saudara juga sudah baca dan mengulik hal ini. Nggak apa-apa kita hadirkan lagi ya. Di apa benefitnya itu, atau siapa yang menjadi benefit itu adalah penghibur di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Grekanya adalah parakletos, memang penghibur, penolong ya. Dia seorang pengantara. Kalau kita cek dalam teks bahasa Inggris, dia adalah advokat. Advokat tahu ya? Advokat itu adalah pengacara, penasehat. Tapi kalau kita penasehat ya, kalau penasehat mungkin secara abstrak kita pikir, oh dia menasehati, betul, dia give you counsel, dia memberikan kepada kita nasihat atau mengcounsel, menasehati kita, menghibur kita, itu adalah bentuk counselnya. Tapi begitu ada terjemahan advokat, kemudian kita terusik karena advokat juga adalah istilah hukum. Betul nggak? It deals with legal terminology, itu terminologi hukum. Dan memang betul ya, perlu ada istilah ini juga dimasukkan dalam kekayaan makna daripada parakletos. Karena memang para itu close and beside, ya begitu dekat, ada di samping. Kaleo itu make a call. Dan kemudian sehingga waktu digabungkan bermakna menjadi a legal advocate who makes the right judgment call because close enough to the situation. Dia menjadi penasehat legal yang bisa memberikan pandangan atau judgment call, mengambil keputusan karena begitu dekat dengan situasi yang terjadi. Wow. Amin, saudara. Kehadiran Roh Kudus itu akan seperti itu. Kalau orang bingung mau ambil keputusan-keputusan, nah Roh Kudus akan bisa menuntun kita mengambil keputusan yang presisi, yang tepat, yang gak salah. Banyak orang sekarang susah ambil keputusan ya. Sampai bingung sekali, overthinking. Pilihannya berapa? Ada 100. Ya ampun, bukan cuma 1 dan 2. Banyak sekali. Nah ini butuh Roh Kudus menolong kita. Jadi di sini memang terminologinya ada attorney, lawyer. Ya. Dia memberikan nasihat dan dia hadir di dalam stand up in court, dalam pengadilan. Ya. Kita tahu ada banyak istilah-istilah hukum yang digunakan dalam memahami kekristenan kita. Saudara, kita punya pihak pendakwa ya. Pendakwa penuntut umum. Mendakwa kita. Tuding. Menyalahkan. Betul gak? Nah, Roh Kudus berperan memberikan nasihat. Dia adalah pembela kita. Saudara-saudara, saya terkesan dengan apa yang Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham katakan. Saya kutip malam hari ini. Beliau bilang begini. Jesus ascended to prepare heaven for us. Yesus terangkat untuk mempersiapkan surga bagi kita. Betul ya? Dia bilang aku pergi untuk mempersiapkan rumah bagi kamu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dia memang pergi mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. But then kita lihat the arrival of the Holy Spirit. Roh Kudus itu descended to prepare us for heaven. Jadi kalau Yesus siapkan tempat di surga, Roh Kudus dicurahkan supaya kita bisa disiapkan, katakan disiapkan, untuk ke surga. Saudara ngaca aja sekali-kali gitu. Lalu lihat yang kayak gini modelnya siap buat surga gak? Ya, dulu zaman saya bertobat ada lagu. Saya selalu di mana-mana saya kutip itu lagu ya. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus di dalam. Nah, itu dia tuh. Perkataan, pikiran, perbuatan. Lo makin hari
perkataannya udah makin mirip Yesus enggak? Ya, itu yang masih suka kayak apa namanya? Latah-latah tuh. Periksa latahnya sekarang apa? Coba ditepak gitu. Bek gitu. Nah, kalau sampai dia latah aneh tuh suaranya tuh bunyinya tuh. Kamu di dalam-dalam hatimu isinya apa? Kenapa kok latah masih jorok aja ngomongnya? Nah udah, kalau kayak gitu rendah hati lah. Kita ngaca gitu ya. Pantes gak nih gue dimasuk nih. Kita butuh Roh Kudus ya. Mempersiapkan kita untuk surga. Gereja dipersiapkan untuk bisa menyongsong mempelai pria. Katanya tidak bercacat, tidak bernoda, tidak berkerut. Kok saya bayangannya kayak si Putri kemarin persiapan dia mau merit loh. Mana si Putri? Kamu spa dulu gak? Luluran gitu loh. Ya. Kalau Queen Esther itu kan 1 tahun. Sebelum dia bertemu dengan Raja Ahasiweros, betul gak? Saya udah gak tahu, dia tuh mungkin direndam. Itu sampai pori-porinya itu loh. Harum sekali. Karena dia udah ngerendam sama bunga 7 rupa atau apa-apa minyak apa gitu loh. Kalau dia lewat, bet gitu. Aromanya luar biasa. Ada keharuman. Betul gak? Untuk menghadap sang raja. Tommy Tine menulis buku One Night with the King. Ya, 1 malam. Itu kan tujuannya cuma 1 malam dia boleh. Kalau 1 malam itu oke, nah selanjutnya terserah Baginda Raja. Tapi kesan pertama itu harus menggoda. Loh, iya, benar gak? Dan untuk yang 1 malam itu persiapan dia berapa lama? 1 tahun. Saya kok membayangkan itu. Pada saat saya membaca teks perjanjian baru bahwa mempelai Kristus perlu dipersiapkan. Supaya tidak ada nodanya. Flagnya gak boleh ada nih. Dah. Tenang, pegangan dulu. Ini jangan tante-tante langsung bilang, aku nih udah pakai ini loh, bedak, udah pakai foundation. Bukan di kulit, bukan. Spiritually tidak bercacat, tidak bernoda, nggak ada wrinkles. Jadi kalau sekarang kan wrinkles ditangani dengan tarik pakai benang, suntik botox, bener nggak? Saya kayak tahu aja, aku baca-baca pun. Gitu, jangan kau kira aku baca-baca pun. Itu kerjaannya siapa? Mempersiapkan mempelai wanita kayak gitu itu kerjanya siapa? Roh Kudus. Jadi spanya gereja itu ditangani langsung oleh Allah Roh Kudus. Dia yang bikin kulitnya kenceng tuh gereja. Dia yang melakukan treatment supaya kulitnya gak noda-noda, gak flek. Gak ada wrinkles. Jadi yang menangani itu salonnya itu salon ilahi ya. Saya ngomong kayak gitu kemarin di LMCC. Begitu saya kelar khotbah, gembala bilang, kita harus di spa. Jadi waktu panggilan altar call, gembala bilang, ayo siapa saudara mau di spa? Nanti saya panggil juga saudara ya. Siapa yang mau di spa? Ya. Maju ke depan gitu loh. Tapi spanya kan sebenarnya juga bukan hanya malam ini. Ya, itu adalah karya Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Bikin yang kerut-kerut itu, noda-noda itu. Terus kadang ada yang bercacat lagi. Nggak tahu cacatnya bagian apa ya. Hanya Tuhan dan kita sebenarnya tahu ya. Di area mana di hidup kita yang kayaknya masih belum pulih. Ya, masih ada timpang sana sini kita. Karena cedera-cedera dalam roh. Cedera-cedera rohani yang kita alami di masa lalu kita. Yang harusnya kita bisa punya kecepatan, ketangkasan, keterampilan, kapasitas. Terhalangi. Karena itu tadi, tidak bercacat, tapi ada cacatnya. Ada nodanya, ada kerut-kerutnya. Itu Roh Kudus tangani. Jadi saya sampai terkesima sekali dengan statement ini yang kemudian dijabarkan. Karena itu bicara banget ke saya. Betul loh, Roh Kudus melakukan pekerjaan itu. Dan kita perlu menyambut karya Roh Kudus bagian itu di hidup kita. Dia bukan hanya pribadi yang enak kalau kita nyanyikan tentang dia. We need to experience penanganan Roh Kudus
di dalam kehidupan kita yang menjadikan kita, gereja kita tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Amin, saudara. Nah, coba sekarang kita lihat Roma 8 ayat yang pertama. Saya buat beberapa catatan di sini ya. Jadi ya memang dalam sharing firman Tuhan kita jadi mengekspos diri untuk beberapa ayat gitu ya. Di Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama ada catatan yang menarik sekali di situ. Di situ dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. There is now no condemnation. Waktu saya pelajari teks ini sampai tadi saya mesti merevisi catatan saya. Jadi tadi sore kirim lagi ke Bu Nova ya. Kemarin sudah seperti itu. Lalu tadi sepanjang hari saya renungkan, wah ini kayaknya mesti masukkan ini. Karena istilah parakletos tadi, ya dia attorney, advokat, dia penghibur, dia counselor, dia roh kebenaran, dia juga adalah penasehat hukum. Kenapa perlu ada istilah hukum? Karena saudara memang itu terkait. Roma 8 ayat 1 berkata tidak ada penghukuman. Ini ayat mencelat dari Alkitab saya, saudara. Saya diingatkan, now no condemnation. Condemnation, penghukuman itu istilah legal, saudara-saudara. Ya. Jadi memang urusan dosa kita membuat kita menjadi orang-orang terhukum. Itulah status hukum kita. Sebelum Roh Kudus mendiami hidup kita. Sebelum kita menerima Yesus dan dilahirkan kembali. Status hukum kita adalah terpidana mati. Do you understand that? Tanpa Yesus Kristus. Kalau saya bilang tanpa Yesus Kristus ya dia hadir lewat Roh Kudus di dalam kita. Betul ya? Tanpa kehadiran Roh Kudus. Advokat, comforter itu, penghibur, penolong itu dalam hidup kita. Status hukum kita adalah terpidana mati. Tinggal tunggu kapan eksekusinya. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu kayak dead man walking. You're walking but you are actually dead. You're dead man walking. Kayak zombie gitu loh. Itu status kita. Ya, saudara ada banyak orang-orang yang menerima putusan mati, ya, eksekusi mati itu nggak langsung besok dikerjakan. Ada yang nunggu itu 10 tahun, saudara. Ada 10 tahun lebih, nggak berganti hukumannya, eksekusi tetap. Tapi nunggu 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Kira-kira perasaannya gimana? Because in the front itu ada eksekusi mati, itu sudah putusan. Nah kita yang bermusuhan dengan Allah dulu, I hope itu status kita dulu, malam ini tidak ada yang punya status begitu, tapi ini perlu dijelaskan. Seperti itu, kita terpidana mati, putusan hukumnya sudah ada. Tinggal tunggu eksekusi. Jadi ini memang betul-betul istilah-istilah hukum yang digunakan ini sangat-sangat make sense, saudara. Alkitab berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau di bahasa Inggris ada tambahannya tuh ya. Ini di teks bahasa Indonesia nggak ada. Who walk not after the flesh but after the spirit. Yang tidak berjalan di dalam daging tapi berjalan di dalam roh. Jadi ada karya Roh Kudus di situ yang mengubah status hukum kita dari terpidana mati menjadi orang yang bebas. Haleluya. Ya, Roh Kudus membebaskan kita dari hukuman dosa. Mungkin mau dicatat ya, ada 3 kondisi orang yang belum percaya Kristus. Ini kondisinya kayak apa ya? Dia terhukum ya. Jadi kalau Yohanes 3 ayat 18 itu di situ Anda bisa catat. Itu vonis hukuman mati, tinggal tunggu tanggal eksekusinya saja. Saya coba bacakan ya, Yohanes pasal yang ke-3. Kalau saudara mau tandain di Alkitabnya silahkan tuh. Yohanes pasal yang ke-3. Ayat yang ke-18, siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya. Mungkin malam hari ini ada yang diingatkan mengenai status hukum daripada keluarga, sanak famili.
kawan-kawan dekat, teman-teman kantor. Ini teks Alkitab dengan jelas loh, berkata saudara-saudara, siapa yang tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Ini statusnya terpidana. According to the Bible. Mungkin tidak mendekam di penjara-penjara, di balik jeruji-jeruji penjara. But spiritually, kau ada sebagai tahanan. Tahanan siapa? Tahanan setan. Siapa yang tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Itulah situasi, itulah kondisi dari orang-orang yang belum percaya Kristus. Saya berdoa malam hari ini saudara diingatkan Tuhan untuk kondisi keluarga, sana family, kawan-kawan dekat, rekan-rekan kerja di kantor, mungkin tim Anda, tim project Anda yang belum di dalam Tuhan, itu status hukum mereka. Mereka orang hukuman, terpidana mati. Tinggal tunggu tanggal eksekusi. Ya. Nah karena mereka juga dalam kondisi terpidana mati, ya, eksekusi matinya maksudnya kapan? Ya tunggu nafasnya berakhir gitu kan. Tapi actually they are dead. Makanya tadi saya bilang dead man walking. Jadi kondisi orang yang belum di dalam Kristus. Roh Allah belum berdiam di dalam dirinya. Tidak hanya mereka terhukum, mereka juga adalah orang-orang yang mati. Mati secara rohani. Makanya tadi saya bilang hidupnya seperti zombie. Saudara, orang-orang yang mati rohani, orang-orang itu tidak akan tertarik pada perkara-perkara rohani. Kita mau ngomong sampai berbusa, mau sampai kapan, memang tidak tertarik. Gitu loh. Sampai berapa banyak sih kekuatan kita maksa orang-orang datang gereja, maksa orang-orang baca Alkitab dong, baca Alkitab dong, baca Alkitab dong. Nanti udah 1 minggu dia baca, habis itu dia gak baca lagi. Atau ya karena mungkin kita atasannya, kita supervisor, manager atau direkturnya, ya demi hormat ya menjalin tali silaturahmi katanya. Ya, datang dia ke gereja. Tapi tidak akan tertarik pada perkara-perkara rohani, saudara. Orang dengan status hukum seperti itu, tidak di dalam Kristus, roh Allah tidak mendiami dia. Orang seperti itu zombie. Orang zombie ini tidak tertarik pada perkara-perkara rohani. Have no interest, have no appetite. Tidak berselera terhadap perkara-perkara rohani. Saya ingat waktu saya lahir baru umur 16 tahun. Setelah seumur hidup menjadi pengunjung gereja, pengunjung sekolah minggu, hafal ayat-ayat. Saya senang aja menghafal ya, karena emang suka menghafal gitu loh. Tapi ketertarikan rohani itu baru mulai pada saat roh Allah mendiami saya. Pada saat saya lahir kembali saudara. Itu udah ngerjain PR malam-malam, saya masih buka teks Alkitab. I can read the Bible berjam-jam. I am so thirsty, lapar dan haus akan firman. Kalau hari Minggu dulu ya, kebaktian itu saya bisa cari. Saya bisa ikut kebaktian hari Minggu tuh bisa 3-4 kali loh saudara. Di tempatnya beda-beda. Dari sini nanti datang situ. Bukan mau khotbah, bukan. Kalau sekarang kita bisa kayak gitu khotbah gitu ya. Enggak, hadir di ibadah. Itu kalau hari Minggu, belum tengah minggu. Ya, ada kebaktian hari Rabu, nanti ada hari Kamis, ada hari Jumat, belum lagi bersekutu sama kawan-kawan. Karena apa? Ada selera rohani dibangkitkan. Tapi zombie, perhatikan, tidak tertarik pada perkara-perkara rohani. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita pikir orang kalau maju ke depan altar call lalu mengaku percaya Yesus katanya ya. Makanya dulu saya sebagai penginjil seringkali buka altar call gitu ya. Sebenarnya apa sih penandanya bahwa orang itu betul-betul lahir kembali? Kalau memang dia betul-betul lahir kembali. Dia ada selera pada perkara rohani, benar gak? Karena tidak mungkin. Katanya seperti bayi yang haus akan susu yang murni, betul ya? Jadi selera itu bangkit. Lapar dia untuk makan. Jadi beda antara orang sekedar pengucapan di mulut. Kita jangan terkecoh gitu ya. Udah loh, saya tanya orang. Kemarin minggu lalu di gereja. Saya tanya via Zoom, via WA. Saya bilang, dia statusnya apa? Dia sudah lahir kembali belum? Lalu ada satu kawan tim yang bilang begini. Oh sudah, dia sudah lahir baru. Hah? Bagaimana ini? Tidak berselera pada perkara-perkara dari Tuhan. Ya.
menikah dengan beda agama. Lalu apa yang bilang bahwa sudah lahir baru? Oh, sudah pernah maju atau sudah pernah mengulangi. Ikuti kata-kata saya, dengan hati kamu percaya, dengan mulut kamu mengaku. Saudara, BO juga bisa kalau disuruh kayak begitu, saudara. Saya pernah piara burung BO tuh di rumah. Bisa ngomong nadeak, fasih. Fasih. Dia bisa bilang selamat pagi. Kalau saya pulang, itu selamat pagi. Kalau udah siang juga selamat pagi. Udah sore juga selamat pagi. Karena dia bisanya selamat pagi. Saya datang malam-malam. Selamat pagi nadeak. Gitu ngomongnya. Terus orang bilang, pinter ya burung lu ya. Apa yang pinter, orang malam pulangnya bilang selamat pagi. Saudara, kalau cuma sekedar mengulang perkataan itu, semua orang juga bisa. Kadang-kadang itu menjaga tali silaturahmi. Ya udahlah, ibu yang suruh, ya udah saya ngikut aja. Apalagi udah ditanyain terus, udah dibawain beras terus, dibawain sayur terus, dikunjungin terus. Ya udahlah, gua maulah. Cek setelahnya, ada selera nggak dengan perkara-perkara yang dari Tuhan? Kalau tidak ada selera dengan perkara-perkara dari Tuhan, jangan-jangan itu cuma omongan di mulut saja, lip service saja. Karena Roh Kudus perlu ada penginsafan di dalam batin. Perlu ada penanganan. Itu bagian kerja Roh Kudus yang kita nggak bisa utak-utik, saudara. Dan kalau genuine, kalau sejati pengalamannya, maka orang itu akan mencari. Orang itu akan lapar dan haus akan hal-hal yang rohani. Jadi nggak bisa kayak zombie, saudara ya. Kemudian tandanya juga apa? Terikat. Jadi budak. Orang yang hidupnya sebagai orang hukuman, dia terikat, dia seperti budak. Budak itu tidak bisa jawab balik, saudara ya. Budak itu tidak bisa menolak, dia hanya tinggal diperintah saja. Jadi orang-orang hukuman dosa itu, dia tidak punya kehendak untuk tidak mau berbuat dosa. Mungkin nggak mau berbuat dosa, tetapi tidak punya kekuatan karena dia diperbudak. Dia harus tunduk kepada hukum dosa. Namun berbeda pada saat seseorang kemudian dipimpin oleh Roh Allah. Pada saat Roh Allah berdiam di dalam diri kita, kita menjadi orang merdeka. Keinginan untuk berbuat dosa masih bisa timbul gak? Bisa. But you are empowered to say no. Kita diberdayakan untuk berkata tidak kepada dosa. Amin, saudara-saudara. Nah, ini penanganan seperti ini kita butuhkan. Dan ini adalah job description dari Roh Kudus yang akan mempersiapkan gereja Tuhan untuk bisa ke surga, saudara. Jadi makanya tadi benefit, katakan sekali lagi benefit. Ini benefitnya buat kita supaya kita nggak jadi orang hukuman terpidana mati dan kayak zombie sehari-hari, saudara. Nah, sekarang kembali kepada Injil Yohanes yang tadi kita buka dari Yohanes 16, maka di situ ada catatan-catatan dalam pesan-pesan terakhir Yesus. Dia perkenalkan kepada murid-muridnya apa saja yang akan dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Jadi mereka akrab dengan Yesus. Jesus they are familiar with, ya. Mereka cukup tahu Yesus itu seperti apa. Yesus hadir di tengah badai, Yesus hadir di tengah sakit penyakit, Yesus hadir di mana-mana. Mereka tahu, yang itu mereka familiar. Tapi untuk yang kalau dia depart lalu bahwa ada yang lain, yang kan another helper, penolong yang lain. Nah, yang lain ini karya kerjanya seperti apa? Jesus need to teach them supaya mereka bersedia untuk berfellowship, bersedia untuk akrab, bersedia untuk hidup bersama-sama dengan pribadi yang lain ini. Another comforter. Nah, saya berikan catatannya di situ. Nomor 1, the works of the Holy Spirit adalah mengajar dan mengingatkan. Ya, jadi dia mengajar. Lalu juga mengingatkan. Yohanes 14 ayat 26 di situ berkata, coba kita baca yuk bersama-sama. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang membutuhkan pengajaran dan
karya Roh Kudus yang mengingatkan ini. Ya, kita baca teks begitu banyak dan tebal seperti ini, saudara. Kalau dibilang yang mana yang mau dihafal ya? Ya, apakah kekristenan itu didasari oleh hafalan-hafalan kita? Well, silahkan ya. Anak-anak sekolah minggu dari sejak usia belia kita didik mereka untuk bisa menghafalkan ayat-ayat, betul ya? Apakah itu hanya praktek di sekolah minggu? Kan enggak ya? Kalau udah remaja masih suka hafalan enggak? Kan gitu kan? Kalau udah di ibadah raya masih akan menghafal enggak? Woi, kita tepuk tangan WBI. Woi. Ibu Feni, WBI di sini menghafal ayat. Bawa pulang itu ya. Nah, makanya ini LBC emang mesti hadir di sini supaya apa yang baik dari sini kita bawa pulang. Jadi menghafal ayat bukan cuma sekolah minggu. Ya, justru kita perlu menghafal ayat, sudah tambah umur, udah makin memutih rambut nih mesti melawan lupa kita. Kita bisa upayakan with our brain. Tapi berapa banyak kali Bapak Ibu tahu di tengah-tengah keadaan kritis, mendesak, mau ingat ayat aja kita gelagapan. Kita gak bisa mengandalkan otak kita semata. Saya mengalami itu sendiri. Kalau lagi krisis, diperhadapkan dengan masalah, kondisi genting. Sebelum-belumnya sih kayak ayat ini. Tapi begitu di tengah-tengah keadaan yang kritis, itu ayat kenapa pada nguap aja semuanya. Pada saat itu Roh Kudus menolong kita. Right in that spot dia mengingatkan. Dan apa yang dia ingatkan itu menjadi kekuatan. Itu menjadi pertolongan. Itu menjadi jawaban. Atau seperti buku Amsal mengatakan, a word in due season. Perkataan yang tepat pada waktunya. Yang tajam seperti pedang bermata dua. Dari sekian banyak yang dihafal gitu loh. Di tengah kondisi sulit gak muncul hafalannya. Yang muncul adalah pertolongan Roh Kudus. Nah ini karya Roh Kudus mengajar dan mengingatkan. Dan saya baru-baru ini mendengar ada satu cerita dari seorang jemaat kami. Dia waktu dia menceritakan itu dia belum jadi anak Tuhan. Ya, dia adalah istri dari seseorang yang baru dibaptis tahun lalu di Petamburan. LBC dulu tahun lalu membaptis di Petamburan tuh, rombongan itu suaminya dibaptis. Jadi istrinya belum di dalam Tuhan dari kepercayaan lain. Tapi kalau ibadah dia gak keberatan datang. Jadi makanya saya bilang sama Bu Ike, di tempat kami itu ada macam-macam kepercayaan Bu. Datang itu semua ngumpul gitu ya. Bahkan 2 minggu lalu terus minggu lalu itu dari HKBP, dari Gemis, dari Gereja Kristen Pasundan. Jadi saya jadi nyanyi sebelum khotbah. Ku tak pandang kau dari gereja mana. Itu lagu klasik 30 tahun lalu saya nyanyikan akhirnya. Untuk menyambut saudara-saudara kita ya. Karena ada dari HKBP, Pantekosta gitu kan kumpul, GPIB kumpul semua. Nah ini bahkan bukan dari kalangan gereja. Ini di luar lagi si wanita ini. Tapi dia mau datang, kalau kebaktian tuh datang. Dan sengaja duduk gitu mendengar. Ya pokoknya kalau tidak ditentang ya silahkan terima firman Tuhan ya. Ini kalau keberatan ya boleh tunggu di luar. Nah dia dengar. Sehingga dia tahu setidaknya di Alkitab itu ada kitab Mazmur gitu loh. Satu hari dia menjalani operasi, rahimnya katanya mesti diangkat. Ya puji Tuhan sudah punya anak 3, rahim mesti diangkat anak kondisi tertentu. Tapi something happened during the surgery. Jadi dan itu baru ketahuan setelahnya. Rupanya pada saat proses operasi tersebut itu peralatan operasinya menyentuh bagian yang mestinya tidak disentuh. Itu usus kepotong kayaknya. Robek atau apa. Sehingga membutuhkan penanganan lebih lama dari sekedar operasi sederhana pengangkatan rahim. Karena bleeding dia. Itu yang bikin sakit luar biasa. Dia harus opname jadi lebih panjang. Setelah keluar dari rumah sakit pun karena ini BPJS. Sakitnya masih suka pedih-pedih. Jadi dia harus berobat jalan. Nah satu hari dia mesti datang ke rumah sakit. Suami tidak bisa antar. Ya, belum dalam Tuhan. Waktu dia sedang ada di ruang tunggu dan nunggu giliran. Pedih, sakit. Oh kok bisa timbul dalam hatinya. Mazmur 118 ayat 18. Saudara, ini luar biasa ya. Karena semua pasal-pasal di Alkitab tuh pendek-pendek kan. Cuma tuh Mazmur itu yang panjang. Pasal, kok bisa ada Mazmur 118? Kok dia tahu ada Mazmur 118?
Parakletos hadir di samping dia toh. Dia kaget sekali. Lalu dia Google apa tuh bunyinya Mazmur 118 ayat 18. Karena dia pikir dia akan mati. Ternyata menurut ayat itu dia tidak akan mati toh. Nah, tetapi dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Oh, jadi gak bakal mati nih biar kata operasi seperti ini ngaco. Gak akan mati. Lalu dia konsultasi, dia kontak Okina, ini maksudnya apa? Okina menjelaskan dan memberikan konfirmasi bahwa mata Tuhan tertuju kepada dia dan tidak membiarkan dia mati begitu saja. Dia bilang, wow, Tuhannya orang Kristen peduli kah sama saya? Kan begitu. Itu permulaan awal. Nah, beberapa waktu setelahnya dituntun untuk dibagikan kebenaran. Akhirnya dengan berlinang air mata, saudara, dia membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Sekarang sedang dimuridkan. Sebentar lagi akan kita baptis. Saudara, dia mengalami karya Roh Kudus. Jadi bahkan kepada saudara kita yang sudah dengarkan itu, Parakletos itu mengambil perkataan, kesaksian, firman Tuhan. Nah, nanti dia bisa ingetin loh ke orang loh. Ada berapa banyak orang yang belum di dalam Tuhan dikunjungi Tuhan. Dikunjungi. Kamar tidurnya dikunjungi, mimpinya dikunjungi. Ini luar biasa. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan. Yang kedua, saudara, Yesus memperkenalkan karya Roh Kudus. Dikatakan bahwa peranan Roh Kudus itu dia akan bersaksi tentang Yesus. Katakan bersaksi. Nah, ini luar biasa. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Yesus bilang, dia akan bersaksi tentang aku. Saudara-saudara yang terkasih, waktu Roh Kudus mendiami kita, maka Roh Kudus itu akan menggerakkan kita untuk bersaksi tentang Yesus. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita bersaksi tentang Yesus? Saudara yang rasa-rasa kurang, kalau sampai mikir begini, ya kapan terakhir kali ya? Nah, kalau udah sampai kayak gitu, udahlah. Enggak masuk hitungan lah itulah. Ya, berarti kan emang udah jauh banget gitu loh. Sampai, aduh kapan ya? Aduh kapan ya? Ah, itu udah gak masuk hitungan. Kalau masih bilang, oh kayaknya 3 hari lalu deh. Aku ada duduk. Kan gitu lain cerita. Kalau sampai udah mikir keras sekali. Udah gitu gak ketemu-ketemu. Jangan-jangan belum pernah. Parah banget nih. Waduh, kalau sampai ada kayak gitu, saudara kayaknya perlu dituangi lagi dengan minyak yang baru malam ini. Karena ini roh kesaksiannya mesti ada. Itu tandanya, saudara. Kalau tidak ada lagi kegairahan untuk menyaksikan tentang Yesus, hey, something is wrong. Betul gak? Kok gak semangat lagi mau ceritakan tentang Yesus? Saya sharing ini di Karawaci minggu lalu. Saudara, minggu lalu ya. Ya, hari Jumat, Sabtu tuh saya diundang di sana. Besokannya, saudara, itu ada salah seorang jemaatnya atau penatua, I don't know. Itu lagi main golf. Wah, karena gembalanya cerita sama saya, lagi main golf. Dan di tempat golf itu, dia menyaksikan Yesus sama caddy yang serving dia. Kenapa? Karena malamnya dia dilawat lagi sama Roh Kudus. Diingatkan lagi. Besoknya, lihat itu loh. Lawatan Roh Kudus membuat kita bergerak kapan? Keesokan harinya. Dari sudah lesu, udah lesu berlama-lama. Gak ada kegerakan. Haleluya. Malam itu Bapak itu maju ke depan. Terima lawatan Tuhan. Besoknya main golf. Main golfnya sih gak masalah, saudara. Jadi saudara kalau udah dipenuhi Roh Kudus juga gak berarti, gak boleh main golf loh. Kamu harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kamu harus semedi terus. Enggak sih ya. Main golfnya jalan aja. Gak usah ubah agenda pun. Enggak. Besokannya dia main golf. Tapi lihat. Dia bisa ada di padang golf. Tapi roh Allah. Roh Kudus pengurapan yang dia terima malam itu. Membuat dia bergairah menceritakan tentang Yesus kepada orang yang belum kenal Tuhan. Itu Kedi sampai nangis. Karena disampaikan berita keselamatan sama dia. Penandanya itu aja, saudara. Kalau kita udah gak ada gairah lagi menceritakan Yesus kepada terpidana mati yang lain. Waduh, something is wrong. Gak mau tuh angkat jari sedikit pun.
Malam ini kalau itu kondisi saudara, minta Tuhan penuhi Anda lagi. Sehingga besok waktu kau bangun pagi, Roh Kudus itulah karyanya. Dia akan bersaksi tentang Yesus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada kegairahan menceritakan Yesus. Itu akan lihat, ya yang ini belum dalam Tuhan. Waduh ini. Saudara, minimal Anda doakan, tidak mungkin bisa cuek. Gereja Tuhan perlu dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita bisa ada hati buat orang yang terhilang. Supaya kita ada semangat mau menceritakan Yesus sama saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita. Catatlah nama orang-orang itu. Keluargamu, temanmu. Ya, masa orang MLM aja yang pakai kayak begitu model caranya? Benar gak? Oh, ini kayaknya saya mesti datengin. Ya saudara, cerita tentang Yesus is much more important. Amin. Yang ketiga ya, waduh belajar kita. Penginsafan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, Roh Kudus itu dikatakan kalau dia datang dia akan insafkan dunia, akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Orang yang hidupnya dipimpin, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada corak ini. Anda gak bisa berdosa berlama-lama. Hello? Nggak bisa berlama-lama. Kenapa? Roh Kudus di dalam Anda akan lakukan karya penginsafan itu. Kan tadi saya bilang Anda di spa. Ya, tuh noda-noda hitam tuh, flek-flek tuh diberesin. Gak bisa Anda cemong-cemong. Diingetin, dikasih tunjuk nih, yang ini nih, bagian ini nih. Jadi gak ada orang bekerja berjalan dengan Roh Kudus lalu kita bisa hidup dalam dosa berlama-lama. Tidak mungkin. Roh Kudus bekerja menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah sekarang coba kita lihat saudara. Holy Spirit itu dalam 2 porsi pekerjaannya ya. Dia mendiami orang-orang percaya. Jadi di Roma 8 ayat 15-16 itu Roh menjadikan kamu anak Allah. Ini karyanya yang pertama ya. Kalau dulu saya mengingat betul itu, this is just being drilled. Roh Kudus yang tadinya ada di samping kita, ya, dia waktu kita masih jadi musuh Tuhan, masih melawan Tuhan, Roh Allah telah bekerja and wooing you, ya, memburu Anda, kasih karunia memburu Anda. Anda didoakan orang, ya, ada orang bersyafaat buat Anda. Tiba-tiba Anda jadi tertarik dengan lagu-lagu rohani. Tiba-tiba kok ada kesaksian yang memikat hati Anda. Ada firman yang diingatkan. Itu nggak terjadi kebetulan. Roh Allah. Anda lagi di TO, tahu nggak TO? Nah itu, Anda lagi di TO sama kerajaan surga. Ya, sampai gimana? Sampai Roh Kudus insafkan Anda akan dosamu dan Roh Allah bersaksi bersama-sama dengan rohmu bahwa engkau adalah anak Allah. Ya, sehingga muncullah pengakuan itu. Ya Aba, ya Bapa. Itu karyanya siapa? Roh Kudus. Kita semua saudara-saudara seiman, hamba-hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi yang melakukan penginsafan itu adalah Roh Kudus. Jadi dia yang tadinya bekerja dari luar menginsafkan, mengingatkan dari luar. Kemudian dia bermukim di dalam Anda. The indwelling presence of God. Anda dilahirkan kembali. Namun setelah itu ada karya Roh Kudus yang berikutnya. Katakan yang berikutnya. Nah yang berikutnya ini penting buat kita. Ya, buat teman-teman, adik-adik Gen Z. Ini penting sekali. Karena tadi ingat kata benefit itu ya. Jadi kalau yang pertama itu adalah the indwelling presence, kehadiran Roh Kudus yang indwell. Dia diam di dalam kita. Maka kemudian karya yang kedua adalah the Holy Spirit upon. Roh Kudus atas kita, the infilling power. Nah ini kuasa ini, kehadirannya ini ya saudara dicatat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Itu ayatnya mistypo ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi ini benefitnya. Ada kuasa yang akan turun atas kita. Pada saat Roh Kudus mengurapi. Pada saat Roh Kudus turun ke atas kita.
ada kuasa yang diberikan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh dunia, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tadi pagi saya baca lagi ayat ini. 1 bulan ini saya udah baca Kisah Para Rasul bolak-balik saudara ya. Saya merendam diri dalam Kisah Para Rasul. Tiap tahun itu kebiasaan saya. Kenapa? Karena saya rindu loh. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan tidak berubah ya. Pada hari kelahiran gereja. Di tingkap ruang atas di Yerusalem. Yang katanya di situ ada 120 orang. Yang lihat Yesus naik ke surga itu ada berapa? 500. Yang mau tunggu di Yerusalem di ruang atas itu berapa? 120. Tuh mana tuh yang 380 pada kemana? They have their own business. They have their own life. Dia punya kesibukan-kesibukan sendiri. Alkitab dengan jelas loh, tadi pagi saya waktu baca Kisah Para Rasul, Yesus itu dikatakan memberi perintah, ayat yang kedua. Sampai pada hari dia diangkat ke surga, sebelum itu dia telah memberi perintahnya, katakan perintah. Tadi pagi saya baca teksnya dari versi King James, kemudian ini ayat muncul, command. Saya kaget, wow. Dia berikan perintah. Perintah kepada siapa? Sebelum dia naik kan, pada hari dia diangkat ke sorga. Yang lihat dia naik ke sorga pada hari itu berapa? 500. Berarti yang dengar perintah itu berapa? Katakan perintah. Komen. Itu bukan saran. Saran, nasihat gitu. Maksudnya gini, ya kalau mau ya. Kalau kamu orang pada gak sibuk, ya. Kalau pada gak ada kerjaan, udah jangan kemana-mana, kamu pada ke Yerusalem. Dan jangan pergi-pergi dulu. Itu saran, disarankan. Suggestion. Tapi Alkitab kita menggunakan kata yang cukup keras. It's a command. Perintah. Yang dengar-dengaran sama perintah itu cuma 120. Jadi pada saat Roh Kudus dicurahkan, itu adalah hari kelahiran gereja. Itu 120 orang saudara. 120 orang, 2000 tahun yang lalu. 380 tidak ada di situ. Namun dari 120 orang yang mau dengar-dengaran dan taat pada perintah menunggu, kemudian gereja berkembang. Sampai hari ini di seluruh dunia saudara, gereja berkembang. Lewat tantangan, tekanan, persecution yang gila-gilaan saudara. Gereja tetap berkembang sampai sekarang. Mulainya dengan berapa? 120 orang yang dengar-dengaran sama perintah Tuhan menunggu. Berapa banyak di antara kita yang mau tidak terlampau sibuk untuk buka hati dan dengar-dengaran untuk menerima lawatan Tuhan dalam hidup kita. Itu perintah itu jelas. Dan kenapa diperintahkan untuk menunggu janji Bapa? Sebab janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus yang dikaruniakan bagi orang-orang percaya, akan memampukan mereka untuk menjadi saksi. Jadi sebetulnya pemberian Roh Kudus atau Holy Spirit upon ini adalah kuasa untuk bersaksi. Saudara mau jadi saksi Tuhan yang efektif? Nah, lawannya saksi yang efektif itu apa ya? Kalau dibilang versusnya gitu. Ada saksi Tuhan yang efektif, ada saksi Tuhan yang tidak efektif. Itu kalau tulang saya bilang sontoloyo. Ngaco dia. Dia tidak efektif. Dia tidak menunjukkan. Karena saksi di pengadilan, saksi itu hanya adalah orang yang melihat langsung, mendengar langsung, mengalami langsung. Itu namanya saksi. Jadi harus punya pengalaman langsung. Gak bisa ngutip kata orang. Kata mama gue, kata tante gue. Tuh kata Pak Pendeta ada kejadian begini loh. Ada kesembuhan. Itu kata orang. Kamu sendiri sudah alami belum? Haleluya. Come on. Gen Z, come on. Kita perlu punya cerita kita juga. Jangan cuma cerita mami saya, om saya, tuh di gereja saya. Ya kamu, apakah kamu saksi? Sampai kamu mencicipi, kecap dan melihat kuasa Allah, you can never menjadi saksi yang efektif. Makanya Tuhan jelas dalam perintahnya, kamu jangan kemana-mana.
Kamu perlu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Baru kamu bisa jadi saksi. Ya istilahnya kan udah jelas. Saksi itu adalah orang yang ngalami. Saudara gak bisa masuk dipanggil jadi saksi di pengadilan kalau kau tidak lihat apa-apa. Ibu ada di tempat kejadian? Enggak ada. Tapi mama saya bilangnya begitu. Dicoret nama kita langsung. Saksi yang dipanggil itu adalah orang yang ngalami langsung. Saudara mau ngalami ini, saudara. Saya waktu bertobat pertama kali aku mengalami langsung. Tanda-tanda heran, kuasa Allah. Sampai sekarang gak bisa goyang saya. Terserah orang mau ada ajaran progresif lah. Apalah, dekonstruksi kah. I experience the presence of God. Gak bisa goyang itu. I see the power of God. Saya lihat kuasa Allah. Lain kalau saya tidak lihat. Itu cuma kutipan buku, saya cuma dengar khotbah. Tapi when you experience, you see, itu power real. Enggak bisa goyang. Silahkan mau dipanggil di mana aja. Makanya murid-murid Yesus berani kasih, they risk their neck. Mereka pertaruhkan itu, leher mereka. Enggak apa-apa, kenapa? Mereka alami, itu enggak goyang saudara. Berani mereka. Lihat catatan para martir di Alkitab. Itu gila. Karena alami, gak bisa goyang. Bagaimana? How can you deny it? Menyangkalinya kalau Anda mencicipi langsung. Makanya saudara ini kuasa saksi ini penting sekali. Kita gak bisa punya kesaksian kalau tidak ngalami. Kalau sekedar ngutip apa kata orang. Oh kata orang bisa menginspirasi kita. Kalau Anda dibesarkan oleh mama yang pendoa, papa pendoa, mama papa layani Tuhan, om tante layani Tuhan, teman-teman dekat melayani Tuhan. Puji Tuhan Anda terinspirasi. Tapi inspirasi saja tidak cukup. Anda perlu punya pengalaman. Langsung dengan kuasa Allah. You need to experience that. Bukankah anak-anak muda Gen Z sekarang bilang, mana bukti? Ya ayo mana? Ayo. Apakah akan buka hati dan berkata, Tuhan, come on. I want to just be undone before you. Lawat aku Tuhan. Apa ada yang mau kayak gitu? Segila itu. Atau waktu maju masih mikir-mikir, mana nih? Akan dari mana dulu? Panasnya dari mana? Dari kaki kah? Dari atas kah? Mana nih? Geter, mana nih? Udah ada yang senyum-senyum tuh. Waduh. Cek aja dalam hati. Do you want the power of God? Ini adalah kuasa untuk bersaksi. Siapa yang ngomong ya? Itu si Christopher tapi Herod satu hari dia bilang gini. Kuasa untuk bersaksi, bukan untuk sakti. Saya suka tuh dia ngomong gitu. Ya, kenapa? Yang muda-muda juga mesti dibilangin ya. Tapi akan sakti nggak? Akan sakti. Tapi bukan itu tujuannya. Kuasa itu untuk bersaksi. Bukan untuk sakti. Sekalipun kau akan jadi sakti. Benar ya? Iya betul. Saudara, waktu dulu saya umur masih belasan tahun. Jadi penterjemah. Namanya juga penterjemah. Bukan mengkhotbah loh. Penterjemah. Lalu satu waktu John Hartman bilang sama saya almarhum. Dia bilang, Evelyn ayo kalau Roh Kudus ngomong sama kamu. Kamu sampaikan kepada jemaat. Saya bilang, disampaikan ya? Iya sampaikan. Lalu kemudian Roh Kudus berkata ada orang yang sakit di bagian punggungnya. Dan saya pikir aduh ngaco nih. Ada gak? Ada loh saudara. Begitu saya panggil. Karena John Hartman bilang, panggil, saya panggil. Waktu dipanggil, katanya doakan. Saya mesti doa juga. Waduh, I was so young. Ini early 20s, saudara. Early 20s. Saya disuruh turun dari panggung dan tumpang tangan buat tuh ibu. Saya pikir mateng loh. Kalau dia punggungnya gak sembuh, kalau dia masih terbungkuk, mateng loh. Bagaimana nih cerita? Tumpang tangan. Dia bilang, taruh tangannya di bagian punggungnya itu. Saya bilang, waduh. Dia gak ikut turun dari panggung. Saya di hadapan berapa? 1000 orang yang hadir. Wah ini memang crispy beneran kita nih. Ini namanya goreng matang sekaligus sampai gosong. Jadi saya tumpang tangan saudara. Ayo berdoa. Saya doa dalam nama Yesus Tuhan jamah bagian punggung yang sakit ini. Sarapnya Tuhan jamah dalam nama Yesus. Saya doa sepenuh hati. Saya bilang udah terserah pokoknya aku cuma bagian doa. Lalu diperintahkan lagi dari panggung. Bilang coba kamu suruh dia bergerak. Apa yang dia tadinya tidak bisa lakukan, coba cek. Saya bilang, mesti dicek ya. Aduh. Cek. Lalu saya bilang, ibu coba bergerak. Angkat badannya, coba bergerak. Puji Tuhan, dia bergerak. Dia bergerak gini. Masih sakit gak? Sudah tidak sakit kan? Pertama kali di Solo. Itu pertama kali di Solo.
Jadi saudara-saudara, saya mengalami langsung. Dari situ kemudian ada pengalaman yang lain. As a young person, saya lihat dan cicipi langsung. Saudara-saudara, saya yakin Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi malam hari ini kalau saudara berkata, saya juga rindu mengalami kuasa Allah. Saya ingin menerima apa yang Tuhan janjikan. The benefit. Benefit dari departure-nya Yesus itu. Saya ingin alami dalam hidup saya. Mungkin saudara sudah didiami oleh Roh Kudus. Artinya saudara sudah lahir kembali. Tapi bagaimana dengan kuasa untuk bersaksi? Apakah Anda telah menjadi saksi Tuhan yang efektif? Saya undang pemain musik sama worshiper untuk maju ke depan. Saya mau bacakan satu ayat buat saudara dari Yohanes 7 ayat 37-38. Firman Tuhan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Alkitab berkata barang siapa haus. Dan kalau orang haus, dia akan minum. Dalam teks bahasa Grikanya ternyata kata minum di sini bukan minum satu kali. Ini adalah kata kerja yang berulang. Kata kerja yang terus menerus. Yang artinya Yesus mendorong kita untuk minum dan minum lagi dan minum lagi dan minum lagi sampai kita kepenuhan. Dengan demikian kita akan menjadi saksi Tuhan yang efektif. Malam hari ini Ibu Ike katakan altar boleh dibuka. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Pastor Evelyn, saya rindu mengalami kuasa Allah. Saya ingin minum lagi. Mungkin saudara tadi seperti saya katakan, ya sudah ada cedera-cedera. Sudah mulai tidak efektif lagi. Mulai tidak terampil. Mulai ada kelambanan. Mungkin saudara perlu dipenuhi lagi. Atau mungkin ada yang belum sama sekali. Saudara, altar bisa dibuka kalau saudara ingin didoakan dan dijamah lagi oleh Tuhan. Maka malam hari ini jangan pulang tanpa jamahan itu. Kita bangkit berdiri bersama-sama.